Gempar dahsyatnya rudal Rusia digunakan Hamas ledakan bus militer Israel, begini jadinya. Hamas untuk pertama kalinya meledakkan bus militer Israel dengan rudal anti-tank Kornet dari Rusia. Kelompok yang berkuasa di jalur Gaza, Palestina itu merilis video dahsyatnya ledakan misil tersebut. Serangan misil itu terjadi pada hari Senin ketika sebuah bus militer Israel melintas dekat perbatasan Gaza. Dalam video itu, sejumlah tentara Tel Aviv berdiri di dekat bus saat serangan terjadi. Para pejuang berhasil menyerang sebuah bus yang penuh dengan tentara dengan rudal Kornet, bunyi pernyataan Hamas yang dilansir dari Haaretz. Pernyataan itu juga mengklaim bahwa serangan rudal Kornet itu mengakibatkan kematian dan juga cedera serius para prajurit Tel Aviv di bus. Misil Kornet dianggap sebagai rudal anti-tank canggih yang dapat menembus tank Merkava Mark IV Israel. Kelompok Hizbullah di Lebanon juga menggunakan rudal Kornet dari Rusia ini. Pada Perang Lebanon II, Hizbullah menghantam 52 tank Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, stok misil anti-tank Hizbullah telah meningkat secara signifikan. Serangan rudal terhadap bus militer Israel adalah salah satu salvo pembuka yang cepat meningkat pada Senin sore. Pada Senin malam, militan Gaza meluncurkan lebih dari 300 roket ke Israel, sedangkan tentara Israel menyerang lebih dari 70 sasaran di sepanjang jalur Gaza, termasuk markas intelijen dan juga stasiun televisi Al-Aqsa milik Hamas. Aksi saling serang ini imbas dari bentrokan pada Minggu malam ketika pasukan khusus Israel melakukan operasi rahasia yang menghabisi seorang tentara atau pasukan dari Hamas. Dalam operasi itu, seorang perwira Israel juga dilaporkan tewas. Sehari setelahnya, Hamas langsung melakukan serangan pada bus militer Israel dengan senjata dari Rusia. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer pejuang Hamas, membalas kejahatan Zionis Israel dengan menghancurkan bis militer di Jabalia Timur menggunakan Kornet, roket anti-tank buatan Rusia. Sebuah video yang dirilis Al-Qassam menunjukkan sebuah rudal anti-tank membidik bus militer Israel dekat perbatasan Gaza, menyebabkan tentara IDF jadi begini. Video ini menunjukkan beberapa kendaraan militer Israel dan sejumlah besar tentara berdiri di dekat bus pada saat serangan itu. Itu adalah pertama kalinya menembakkan rudal anti-tank Kornet terhadap sasaran Israel sejak Perang Gaza di tahun 2014. IDF dihabisi akibat dari serangan tersebut. Faksi-faksi pejuang Palestina hari Senin telah merilis sebuah pernyataan bersama mengatakan bahwa para pejuang faksi berhasil menyerang sebuah bus yang penuh dengan tentara dengan rudal Kornet. Pernyataan itu juga mengklaim serangan itu mengakibatkan cedera serius hingga dihabisi atau tewas. Namun tentara Israel mengatakan dalam pernyataannya yang tidak jelas, prajurit yang terluka dilarikan ke pusat medis Soroko di BR Sheva. Bus dikabarkan sedang melakukan perjalanan di wilayah Sha'ar HaNegev pada saat itu. Kornet dianggap sebagai rudal anti-tank canggih yang dapat menembus tank Merkava Mark IV buatan Israel. Hizbullah di Lebanon juga menawarkan rudal Kornet. Pada Perang Lebanon II, Hizbullah berhasil menghantam 52 tank Israel, menghancurkan 5 tank dalam beberapa tahun terakhir. Stok anti-tank Hizbullah telah meningkat secara signifikan. Insiden itu diikuti oleh tembakan roket dari Gaza pada masyarakat Zionis Selatan. Sistem anti-rudal Iron Dome tidak dapat mencegat lusinan roket dari Gaza. Sementara itu, juru bicara militer Brigade Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan apa yang terjadi di Asqalan akan dipukul
atau dipikul para pemimpin penjajah Zionis, dan sebuah pesan peringatan bahwa yang akan terjadi berikutnya jauh lebih besar jika agresi militer tetap dilanjutkan Zionis. Hantaman demi hantaman yang belum pernah kalian tahu sebelumnya, ujar Abu Ubadillah dalam pernyataan resminya. Hancur berkeping-keping, pejuang Palestina serang bus pengangkut tentara Israel hingga semua penumpangnya kritis. Sejumlah pejuang Palestina bersenjata menembaki sebuah bus di tepi barat pada Minggu kemarin. Serangan bersenjata itu melukai 6 tentara Israel, salah satunya kritis. Layanan paramedis Magen David Adom mengatakan 2 orang yang menderita luka parah itu langsung diterbangkan dengan helikopter ke sebuah rumah sakit di Haifa. Militer Israel mengatakan telah menghadapi dengan susah apa yang telah dilakukan oleh pejuang Palestina ini. Orang-orang yang menjadi suspek Israel melarikan diri ke tempat kejadian dengan kendaraan mereka yang dipakainya untuk menghindar dari IDF. Sementara itu, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan bahwa pasukan keamanan Israel menahan ataupun akan menahan mereka apabila tertangkap para tersangka yang melakukan penyerangan kepada bus tentara IDF itu. Serangan itu terjadi di Road 90 Jalan Raya Utama Utara Selatan yang melintasi lembah Jordan di tepi barat. Jalanan itu dihiasi dengan pemukiman Israel. Israel merebut tepi barat dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan telah membangun puluhan pemukiman di wilayah tersebut. Sebagian besar masyarakat internasional menganggap pemukiman itu ilegal karena Israelnya menganggap ataupun mengambil paksa, bahkan telah menghambat perdamaian dengan Palestina yang mencari wilayah itu sebagai jantung negara masa depan.